صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما توب إليه الفاتحة أن الله يعفو عنا والدينا مشايخنا وعم علمنا وعلينا وجب المسلمين الله تعالى يرزقنا الفتوى والمنور الرسول وصالح الجسد وتوبة النسوح وأن الله تعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزكي والزلل وأن الله تعالى يرزقنا وذريتنا والمسلمين أرزقا طيبا حسيا ومعنويا ظاهرا وبداية خير البرية على هذه النية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام الفاتحة بلا من الشيطان الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi a'adal jannati liman ittaqah wa a'addan nara liman asah wa man tawakkala 'alaihi kafah wa man fawada amrahu ilaihi nabarahu wa hada ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah alladzi tanazzaha an kulli ma siwa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ikhtarahu Allah wastafahu wa jatabahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ila an qala al-hadits tsalitsu asyara, hadis yang ke-13 dari Kitabul Arba'in lil Imam Nawawi. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, seorang pelayan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna salah seorang di antara kalian, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah taala berikan kita taufik hidayah berkat pertolongan inayahnya, kita ditempatkan, dimudahkan berada salah satu di antara rumah-rumahnya Allah, sama-sama melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah di malam yang istimewa. Kita masih berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah apabila beramal soleh di dalamnya melebihi daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ma min ayyamin ahabba ilallah ayyuta'abbada lahu fiha min asyri Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah apabila diisi ibadah dan ketaatan di dalamnya melebihi daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di bulan lain, di hari lain kita ibadah, di 10 hari pertama juga kita melaksanakan ibadah, tapi nilainya di sisi Allah itu berbeda. Hari-hari pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kita gunakan untuk ketaatan dan amal saleh, maka ketahuilah itu hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain yang juga sama diisi dengan ketaatan dan amal saleh. Bahkan Rasulullah mengatakan Allah memberikan lipat ganda pahala yang begitu besar
ya'dilu siyamu yaumin minha bisiyami sanatin wa qiyamu lailatin minha biqiyami lailatil qadari. Puasa satu hari pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu sebanding atau menyamai dengan puasa 1 tahun. Puasanya 1 hari, pahalanya 360 hari. Bagawi turun sehari, gajinya sama dengan bagawi 360 hari. Untung benar. Mudah-mudahan kita kawa puasa di sisa-sisa hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Orang ada nang puasa mulai tanggal 1 semalam. Orang peng lain sorang. Alhamdulillah. Besok masih ada kesempatan. Besok tanggal 7, Jumat tanggal 8, Sabtu tanggal 9. Masih ada kesempatan puasa 3 hari. Paling tidak Jumat Sabtu puasa, hari Tarawiyah dan hari Arafah. Sayang kita melewatkan berlalu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tanpa kita isi dengan puasa sunat. Karena perhitungannya hari nisfu Sya'ban tanggal 15 Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban kemarin aja kita puasa sarumahan, 2 laki bini puasa, anak cucu kemanakan menantu puasa. Masa tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah kita kada puasa? Puasa hari Arafah adalah puasa sunat yang paling afdol di antara puasa-puasa sunat lainnya. Rasulullah pernah ditanya orang pahala puasa hari Arafah. Rasulullah menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, dapat menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat dan dapat menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita kawa puasa hari Sabtu tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Di Saudi guruai hari Arafahnya Jumat, itu di Saudi beuntungai. Wadah kita hari Arafah, wadah kita tanggal 9 hari Sabtu. Jika kita di Saudi kin puasa hari Arafahnya kita hari apa? Hari Jumat. Cuma kita di Indonesia karena beda kemarin menentukan awal bulan Dzulhijjah. Bermula daripada perbedaan menentukan tanggal 1 Dzulhijjahnya, otomatis tanggal 9, tanggal 10 tuh mengikuti aja, menggiring aja. Kemudian kata Nabi, sembahyang sunat di malam hari, sembahyang sunat malam pada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah itu menyamai sembahyang sunat malam pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu. Alhamdulillah kita malam ini, mudah-mudahan duduknya kita di majelis di masjid yang mulia ini Allah catat sebagai amal soleh yang tentunya Allah cintai amalannya. Barangkali ini menjadi suatu kebanggaan kita nanti di akhirat kelak untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadis yang ke-13 dari Kitabul Arba'in lil Imam Nawawi. Hadisnya singkat. Memang ciri-ciri Kitabul Arba'in susunan Al-Imam Nawawi ini hadis-hadisnya berisi singkat-singkat tapi maknanya padat. Beliau mengumpulkan daripada sabda-sabda Rasulullah yang singkat-singkat, karena Rasulullah Allah berikan mukjizat jawami'ul kalim nama beliau, yaitu bahasanya sederhana, kalimatnya singkat tetapi maknanya padat, syarat
dan lengkap dengan pelajaran hikmah yang bermanfaat bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia, terlebih untuk bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu lah yang meriwayatkan ini hadisnya. Beliau diberi kunyah atau gelar oleh Rasulullah dengan sebutan Abi Hamzah. Abi Hamzah. Jadi Hamzah itu karena disebutkan bahwa Sayyidina Anas ibni Malik ini pernah memetik salah satu jenis sayur baklah, salah satu jenis sayur yang rasanya tuh pahit. Nah, jadi di antara pekerjaan kesibukan Anas ibni Malik itu sering memetik sayur, salah satunya sayur yang rasa sayurnya itu pahit. Dalam bahasa Arab sayur pahit itu Hamzah, atau Hamizah. Lalu diberi gelar Nabi Abi Hamzah, artinya si Anas yang sering memetik sayur nang rasanya pahit. Ngaran sidin lengkapnya Anas ibni Malik. Anas ibni Malik ini pernah berdiam di rumah Rasulullah mulai sejak umur sekitar, ada riwayat mengatakan ketika beliau berumur 8 tahun, ada lagi yang mengatakan 9 tahun, ada yang lagi mengatakan 10 tahun. Mulai sejak itu tinggal berdiam di rumah Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Karena diceritakan ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, orang-orang Madinah kehimungan kedatangan Rasulullah. Makanya kan sering kita lihat, sering kita dengar, Tala'al badru alaina. Itu orang-orang Madinah himung benar Rasulullah datang, gembira, senang benar tibanya Rasulullah di kota Madinah. Maka orang-orang Madinah yang berkunjung, bertemu dan menghadap Rasulullah macam-macam nang dibawa, karena mereka kehimungan kedatangan Rasulullah. Ada yang bawa ini, ada yang bawa itu, ada yang bawa makanan, ada yang bawa minuman sebagai bentuk hadiah rasa senang dan gembira mereka kedatangan Rasulullah. Tanpa terkecuali ibunda Sayyidina Anas ibni Malik yang bernama Ummu Sulaim pun datang menghadap Rasulullah. Tapi Ummu Sulaim kada membawa apa-apa, karena sidin memang kada beisi apa-apa. Tangan kosong, hampa, kada membawa hadiah seperti kebanyakan orang-orang Madinah yang menyertai kedatangan Ummu Sulaim di hadapan Rasulullah hanya membawa anak yang tercinta, belahan jiwa, permata hati, kesayangan, putra kesayangan Anas ibni Malik yang orang tuanya sudah wafat, yang bernama Malik. Ujar sidin apa? Ya Rasulullah, khudh hadza gulaman yakhdumuka. Wahai Rasulullah, ambil, bawa anak laki-laki ini yang inya akan menggani pian di rumah. Jadi orang-orang Madinah ya Rasulullah memberi pian ini itu, ulun kada beisi apa-apa, cuma ulun beisi permata yang begitu ulun sayangi, harta yang paling mahal, perhiasan yang begitu indah. Kata beliau, inilah Anas ibni Malik, terima ya Rasulullah, berdiam di rumah pian ya Rasulullah, nang siap menggani pian, membantu pian ya Rasulullah.
Nah waktu itu umur Sayyidina Anas 8 tahun, riwayat 9 tahun, 10 tahun, halus benar. Memang Ummu Sulaim ibunda Anas ibni Malik mengajukan Anas supaya dibawa Rasulullah berdiam di rumah Rasulullah. Ini Anas bin Malik ini kada kekanakan sembarangan juga, beisi kecerdasan, beisi kepandaian, kemahiran. Orangnya cerdas, Anas bin Malik ini cerdas orangnya. Nah sejak itulah Anas ibn Malik tinggal di rumah Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Sehingga dalam jajaran sahabat 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Anas bin Malik ini termasuk. Beliau adalah sahabat yang keempat kalau nggak ada salah, sahabat yang keempat paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama kan Abu Hurairah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Abdullah bin Umar, baru Anas bin Malik. 2286 kalau nggak salah. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 2286. Kenapa jadi banyak? Ya wajar, karena tinggal di rumah Rasulullah. Apa nang didengar hadis, apa nang dilihat hadis, sehingga banyak. Nah hebatnya Sayyidina Anas bin Malik mulai tinggal bersama Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Ujar Anas bin Malik, Rasulullah tuh kada pernah menyambati aku, kada pernah mencaci maki aku, kada pernah. Padahal kan nang ngaran kekanakan macam-macam biasanya kelakuannya. Nang maulah hati kita orang tua ini kadang-kadang gerigitan juga kesal, lalu bisa tersambat macam-macam. Tapi hebatnya Rasulullah kada pernah muntung. Rasulullah itu mengeluarkan kata-kata nang jorok, kata-kata nang kada bagus buat Anas. 10 tahun nujar Anas bin Malik aku di rumah Rasulullah, kada pernah Rasulullah menyebat macam-macam. Orang waihene ada nang menggani di rumah, apa tuh namanya, ART kah? ART kah ngarannya lah? Asisten RT kah? Asisten RT kah? Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga nih berdiam menggani. Ya Allah, kada kau salah sedikit sambat terus. Pembantu pelayan asisten rumah tangga nih manusia juga, cumanya kabulujuran nasibnya kada sama lawan seorang jadi bos, inya jadi pelayan, tapi nya manusia juga, artinya beisi hati nurani. Kayak seorang juga disambat sangkal kalau, kayak seorang juga dihina sangit kalau, kayak itu juga inya. Cuma karena memang keadaan inya naka itu terpaksa menahan, tapi dari hatinya nang paling dalam inya kesal kada menerima judi sambat macam-macam. Apa mulianya kita lawan Rasulullah, kada apa-apanya kita. Tapi Rasulullah tetap menghormati, memuliakan, memandang, memanusiakan manusia. 10 tahun aku jar Anas berkhidmat lawan Rasulullah, kada pernah Rasulullah mencaci maki aku, menyambat aku macam-macam, kada suah. Wah ini pembantu rumah tangga hanya sebulan begawi, bahambur sudah sumpah serapah nang didapatinya, macam-macam sambatan, ini itu. Makanya pembantu rumah tangga beratus-ratus kali berganti. Kenapa? Orang biar gaji ganal juga, tapi tekanan begawi dalam tekanan karena nyaman juinya. Kada kau tersalah sedikit, kada kau terlambat sedikit, sangiti siannya. Kalau pina diputar Allah Ta'ala kehidupan, timbul pembantu jadi bos, seorang jadi pembantu, hanyar tetahu rasa.
Dan hebatnya lagi ujar Sayyidina Anas, selama 10 tahun aku di rumah Rasulullah, kada pernah Rasulullah memukul aku dengan satu pukulan. Subhanallah. Ini pembantu rumah tangga nang berdiam di rumah seorang, bebalar-balar muha, luka lebam biru. Ada nang disiram pakai air keras. Kita nih pian mau juga mengkonsumsi berita-berita yang memang mungkin sengaja atau apa, mun berita-berita tentang TKW Indonesia, TKI atau TKW Indonesia nang bagawi di Saudi nang dapat perlakuan buruk dari majikannya. Itu rame banget beritanya tuh. Tapi pian tahulah banyak juga TKW kita nang bagawi di Hong Kong, di Cina nang disiksa majikannya banyak. Cuma kada tapi dipublikasikan. Ini kan hanya kejadiannya rame kalau nih. Di mana? Kada di Saudi. Cuma bila Saudi, wah lo kesannya Islam tuh kasar, Islam tuh keras, Islam itu jahat. Kesannya kan Saudi itu Islam lah, negara Islam. Padahal kada semua, masih banyak TKW bubuhan kita nang bagawi di sana nang dapat majikan nang luar biasa, agamis, kuat agamanya. Yang ulun pernah mendengar kisah berpuluh-puluh tahun begawi di situ, bos majikan nang laki itu bepandirannya kada suah lawan TKW nang bubuhan bebinian Indonesia menjaga bananya syariat, bersalaman kada suah bepandir kada suah. Ada ruangan khususnya bagus orang. Jadi kada seberataan. Kabelujuran aja dapat majikan nang jahat. Pas pulang diberitakan. Jadi Sayyidina Anas bin Malik ini luar biasa memuji Rasulullah. Makanya jar ulun pernah ulun sampaikan dahulu, amun kita hendak tahu sikap dan sifat asli seseorang, kita tuh mesti bergaul yang lawas. Amun berdapatan sekali dua, kita kada tahu lagi sifat orang aslinya. Orangnya ini lemah lembutkah, orang ini pemaafkah, kasar, keras, penyinggungan, kada tahu lagi kita. Tapi mun sudah berkumpul 24 jam, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun, kita tahu sudah. Rasulullah SAW, Sayyidina Anas tinggal di rumah Rasulullah bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, puluhan tahun, tapi kada pernah menyambat macam-macam, kada pernah memukulku dengan satu pukulan pun. Berarti akhlak Rasulullah memang is the best. Aku sayang lawan pacar aku jangan nyatai sekali sekali aja berdapatan seminggu sekali malam minggu. Bah lakiannya dapat gajian, makanan habis, duitnya berguru kepala sian. Terjajak batis, maaf sayanglah jar kada apa-apa, jajak hal lagi jar. Sekali 2 berdapatan. Malam minggu kena pulang mahabari bebiniannya, kita lagi ya berjalanannya jar makanan lagi. Kena duluan jar belum gajian lagi jar. Bulan kena. Jadi lawas kada berdapat itu, maka kawa menyimpan sifat-sifat asli itu kawa disimpan. Tapi mun sudah berkumpul, oleh karena itu jangan heran orang berpacaran sampai 5 tahun 10 tahun akur, tapi limbah sudah menikah hanya sebulan aru anak cerai dah. Kenapa demikian? Sifat aslinya coy kelihatan. Kalau Sayyidina Anas bin Malik tinggal bersama Rasulullah lebih puluhan tahun, tapi Rasulullah kada pernah menyambat macam-macam. Memang Rasulullah sangat menjaga, kada bisa bepandir nang kasar, keras, menyakiti orang, kada bisa Rasulullah. Nah itu memang sifat asli Rasulullah. Nah itu mun kita berdapatan sekali, sidin lembut benar, nyata ya berdapatan sekali 2 sabulan tak kumpul pian, haro kada betakar dapat sumpah sidin. Hanya berdapatan yang aja, yang itu aja. Imbas sudah menikah ada lagi yang ada lagi dah. Dan Rasulullah kada pernah membentak aku, ujar Anas bin Malik. Wala abasa fi wajhi, tidak pernah bermuka masam. Muka Rasulullah kada pernah bermuka masam. Selalu manis muka Rasulullah. Rasulullah orang sudah gagah, ganteng, bungas, tampan, senyum pulang, ya Allah nyamannya.
Ini muha bebaya pas perangutan pulang, aduh sian aja bang. Rasulullah suara merdu, orangnya bungas, sing bungasan, cahayanya mengalahkan sang rembulan. Ya Allah, senyum tarus, lemah lembut pandiran. Ya Allah, jatuh cinta kita lawan Rasulullah. Ini seorang muha pas-pasan, penyangitan pulang, suara kayak gumbang dalam balek. Itu gen Nabi diingatkan oleh Allah, kan ada dalam Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min halik. Kalau sekiranya engkau kasar, keras hati, maka orang-orang yang di sekitarmu akan menjauh. Padahal Nabi sudah lemah lembut, ramah. Diingatkan pelajaran bagi kita. Nabi sudah nangka itu aja disuruh lagi lemah lembut, jangan keras hati, apalagi kita. Dan hebatnya lagi kata Sayyidina Anas bin Malik, bila aku tak salah Nabi kada pernah kenapa nangka ini, kenapa nangka itu, kada pernah Nabi bini penjara Rasulullah. Maka Sayyidina Anas bin Malik memuji Rasulullah adalah guru yang terbaik. Itulah pelajaran-pelajaran yang dapat diambil oleh Anas bin Malik. Makanya dikatakan metode pelajaran yang paling tokcer adalah dengan ketauladanan. Ketika orang tua memberikan teladan yang baik, contoh yang baik kepada anak, itu cepat diserap sifat-sifat dan akhlak yang baik. Biar kada tapi disuruh. Itu nang diserap oleh Sayyidina Anas bin Malik. Bagaimana Rasulullah berinteraksi, bagaimana cara Rasulullah bergaul, bagaimana cara Rasulullah berbicara, bercakap, berbuat, menyikapi permasalahan. Itu yang dibaca atau yang diserap oleh Anas bin Malik. Luar biasa. Kita lanjutkan kisahnya. Nah, ketika ibunda Anas yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha tadi menyerahkan beliau kepada Rasulullah, ibunda beliau meminta agar Rasulullah mendoakan untuk Anas, doa khusus untuk Anas, doa khusus untuk Anas. Ada 3 doa khusus yang didoakan Rasulullah untuk Sayyidina Anas bin Malik. Yang pertama, banyakkan hartanya dan keturunannya. Masya Allah. Ya Allah, banyakkan hartanya dan keturunannya. Yang kedua, panjangkan umurnya. Dan yang ketiga, masukkan ia ke dalam surga. Cukupkah kira-kira doa yang ini? Cukup kada? Di dunia ini apa nang kita cari? Harta nang banyak, keturunan nang banyak. Dapat sudah. Bila mati apa nang kita cari? Hendak masuk surga. 3 buting aja doanya, tapi cukup dunia akhirat. Doakan Nabi, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya dan keturunannya. Wa atil umrahu, panjangkan umurnya. Wa adkhilhul jannata, masukkan ia ke dalam surga. Allah. Maka Sayyidina Anas bin Malik berkisah tentang makbulnya doa Rasulullah, keberkahan doa Rasulullah. Yang pertama, ujar Anas bin Malik, aku berisi anak nih, jumlahnya 125. Itu anak aja, bukan anak dari anakku. Falaqad ruziktu min salbi siwa waladi. Nah, selain daripada anak dari anakku berarti selain cucu. Mau dihitung cucu maginnya, ini anak haja berapa? 125. Allah. Maka 125 neng ini 2 ikung aja nang babinian, lelakian bertaan. Menulun pernah membaca kitab nang lain itu
sampai kadingat sidin ngarannya kebanyakan bisa anak. Ini mun selamatan kerusa mengiau tetangga lagi, ini cukup anak aja sudah. 125 berdua aja bebinian. Kan orang Arab bila bisa anak lakian bangga benar, karena nasab kabilah mereka itu melekat menempel. Itu bukti keberkahan doa Rasulullah. Gampang-gampang 125. Kita bisa anak 10 rasa kebanyakan sudah. Sidin 100. Makanya nang hanya kawin gini nah, atau nang hendak kawin hanya kawin. Karusa bakabe-kabian karusa. Niatakan banyak-banyak bisa anak. Tampulo diberi Tuhan kemudahan. KB jangan diartikan keluarga berencana, diartikan keluarga berkualitas. Bisi anak 15 tapi berkualitas berataan. Bisi 2, aduh 2 tapi camuh. Baik banyak kalau. Bisi 5 hafal Quran berataan, Masya Allah. Akhlaknya baik, soleh berataan, sekolahnya tinggi-tinggi, ilmu yang bermanfaat. Wah nyaman benar. Mudah-mudahan diberikan seberatnya itu. Belum lagi kawin, sudah berencana, lebih si anak seikung aja ginjar. Sudah seikung binian pulang, bedi kawin orang bisa dah. Nih bagi nang kawa, bagi nang anak kawa tuh lain lagi kisah. Nang kawan ini nah diberikan Allah kemudahan banyak. Yang kedua ujar sidin, Allah berikan harta nang banyak, hebatnya lagi Sayyidina Anas bin Malik berisi kebun nang di dalamnya macam-macam ada kurma, anggur. Hebatnya di saat itu yang teknik pertanian dan perkebunan yang sangat sederhana, tapi kebunnya Anas dalam setahun 2 kali panen. Wah, hebatnya Anas bin Malik. Bahkan sidin ini bisi kelebihan yang diberikan Allah. Jadi pernah ada orang yang mengisahkan bahwasanya kebun sidin kekeringan, sembahyang sidin 2 rakaat minta kepada Allah supaya hujan turun di kebun sidin aja. Dasar di kebun sidinnya turun hujan, di lain kan ada. Padahal waktu itu musim panas. Masya Allah. Kebun sidin, kebun Sayyidina Anas bin Malik yang 2 kali setahun itu panen. Hebatnya lagi mengeluarkan wangi-wangian. Yang wangi-wangian itu seperti wangi minyak wangi kasturi. Kemudian panjang umurnya Anas bin Malik. Berapa umur sidin? Dikatakan umur Sayyidina Anas bin Malik itu ada yang mengatakan umur beliau 99 tahun. Ada lagi riwayat yang mengatakan 106 tahun, ada 103, ada 110, ada 107, bahkan ada yang mengatakan umur beliau 120 tahun. Sayyidina Anas bin Malik termasuk sahabat nang pahabisan meninggal, jadi mendapati tabiin. Tapi nang sahabat nang pahabisan wafat itu namanya Tufail. Tapi Sayyidina Anas ini termasuk 10 orang sahabat kalau nggak salah yang terakhir meninggal. Jadi panjang bener, umur panjang, anak banyak, harta banyak, lengkap ya sudah. Sebuting lagi jasidin yang belum aku buktikan doa Rasulullah nih, yaitu masuk ke dalam surga. Kenapa jadi belum tak bukti? Sidin belum mati. Sekalinya malamnya pernah beliau bermimpi mendengar suara, dapat kabar gembira bahwasanya beliau nanti kelak masuk ke dalam surga. Sungguh beruntung Anas bin Malik. Nah itu pang, bila orang parak lawan Rasulullah berkahnya luar biasa. Bila orang cinta lawan Nabi berkahnya luar biasa. Bila orang ketujuh ma'amalakan syariat Nabi berkahnya luar biasa.
Bala aja kada turun bila ada Rasulullah. Wa makanallahu mu'adzibahum wa anta fihim. Ya Allah, tidak patut bagi Allah mengadab mereka sedangkan engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Mana ada kisah di zaman Rasulullah turun bala dan musibah yang besar, padahal bubuhan kafir Quraisy bah banget benar, makanya disebut zaman jahiliyah, tapi kada pernah turun. Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana kalau amanan Rasulullah ada dalam diri kita? Bagaimana amalan Rasulullah ada dalam rumah kita? Bukan hanya pemeliharaan dan penjagaan yang Allah berikan, keberkahan dunia dan akhirat Allah berikan bagi siapa nang buju-buju cinta lawan Rasulullah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Kebiasaan orang-orang Mekah ketika anak mereka hanya lahir itu disusukan lawan orang-orang pedesaan. Ketika Rasulullah hanya lahir, bayi-bayi waktu itu semua disusukan lawan orang-orang desa. Pertimbangannya ya, disusukan ini bukan hanya sekadar disusukan, tapi bayi-bayi orang Mekah dibawa ke desa supaya udaranya bersih, kemudian lingkungannya bagus, tidak terkontaminasi dengan macam-macam, masih asri lah. Lalu orang-orang dari Bani Sa'diyah, Bani Sa'ad itu berangkat ke Mekah, termasuk Halimatus Sa'diyah. Datang berangkat sudah terlambat pada orang, sudah terlambat, keledai dan onta nang ditunggangi kurus-kurus, lambat bana sampai. Ampun orang onta keledai lamak-lamak, laju pulang nang onta nang habang tuh laju benar, lakas sampai. Mereka berlomba-lomba supaya sampai di Mekah dapat kekanakan orang sugih, supaya bayaran larang menyusuakan nih. Halimatus Sa'diyah dengan suaminya dan membawa 2 orang bayinya terlambat, sehingga kada ada lagi kekanakan Mekah, bayi Mekah kecuali bayi Rasulullah yang masih kecil. Maksudnya Rasulullah waktu kecil. Orang kadang maunya mengambil Rasulullah. Kenapa? Anak yatim jawabannya, karena bayarannya sedikit, amun dia dibayari pas kada dibayari dosa genjar tak tinggal. Allah Ta'ala bikin skenario, rencana Allah Ta'ala ingin memberi keberkahan kepada keluarga Halimatus Sa'diyah, ada aja caranya. Halimatus Sa'diyah bersama keluarga di kampungnya miskin benar, keadaan terpuruk. Itu coba-coba ke Mekah mencari gawian, menyusukan anak orang Mekah dengan harapan mudah-mudahan kehidupannya baik. Tapi karena terlambat, kada dapat bayi orang sugih, nang dapat Rasulullah. Rasulullah kuitan meninggal, jodang nih anak yatim, kada ada. Tapi Halimatus Sa'diyah pengen benar menyusukan Rasulullah. Biar kada bau-upahan gin kada bapak juga. Sudah datang ke Makkah jauh-jauh dari Bani Sa'ad, biar aja kita daripada bulik kada membawa siapa bawa. Akhirnya dibawalah Rasulullah. Di perjalanan keledai dan onta mereka nang asalnya kurus, lambat jalannya, dengan izin Allah berkuat belaju haram berdahulu sampai pada bubuhannya nang berdahulu tadi. Motor bahari, nah motor Ferrari dulu ya kalah motor Ferrari, oh laju benar motor bahari ini. Halimatus Sa'diyah asalnya anak sidin, bayi sidin nang 2 ikungin menangis terus karena kada kau menyusu. Asik Halimatus Sa'diyah tuh kada ada banyunya, jadi nang bayi ini menangis terus sehingga kada kawa karuan istirahat, menangis terus. Tapi limbah menggendong Rasulullah hendak dibawa bulik ke Bani Sa'ad, itu AC-nya Halimatus Sa'diyah bahibak banyu susunya, sehingga bayi sidinang 2 ikung nyaman menyusu, Rasulullah nyaman menyusu. Ini berkah luar biasa. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan Rasulullah. Jadi siapa aja yang ada kaitan dengan Rasulullah pasti diberkahi oleh Allah, pasti dah diberkahi oleh Allah.
Itu Halimatus Sa'diyah sampai di kampung, hebatnya lagi kambing-kambing sidin sehat berataan, asalnya kurus-kurus, rumput pakai makan kambing hijau terus, tumbuh terus kada sing keringan, rumput nang lain kering. Jadi jar orang kita umpatakan pang kambing kita lawan kambingnya Halimatus Sa'diyah supaya gemuk, ya tetap aja kambing nang lain kurus tapi mau makan. Inilah keberkahan yang Allah tampakkan bagi siapa yang berbuat baik kepada Rasulullah. Ini keberkahannya kada putus sampai kita sekarang kalau kita mau berkhidmat kepada agama Rasulullah. Bila kita cinta lawan Rasulullah, kita senang dengan saat Rasulullah, menghidupkan Rasulullah, yang kita selalu ada hubungan dengan Rasulullah, pasti diberkahi oleh Allah. Jadi kesimpulannya, apapun yang ada kaitannya dengan Rasulullah itu umpat-umpat dimuliakan Allah. Abu Thalib gin menggaduhi Rasulullah lagi halus, limbah meninggal Kai Sidin Abdul Muthalib, pindah kepada Abu Thalib. Abu Thalib pamanda beliau merasakan betul keberkahan yang luar biasa, keberkahan yang luar biasa. Makanan yang dimakan sedikit, bila Rasulullah makan dahulu cukup untuk orang banyak, senang benar. Jadi asalnya Halimatus Sa'diyah itu menyusukan Rasulullah, menggaduh Rasulullah 2 tahun aja kontraknya, padahal 2 tahun aja. Cuma dalam 2 tahun itu Halimatus Sa'diyah merasakan keberkahan luar biasa. Mereka meyakini ini sebab ini nih yang membawa keberkahan bagi kita. Makanya oleh karena itu bila kita hendak berbuat baik lawan orang tuh jangan lihat orangnya. Ini mana aku baik lawan si ini, amun diberi si duit. Kayaknya ada tuh belakangan dulu tuh. Siapa tahu dibalas oleh Allah nanti seperti ini. Setelah sampai 2 tahun beliau ke Mekah, membujuk lagi ibunda Rasulullah Aminah Zuhriyah supaya Rasulullah digaduh lagi. Nah macam-macam lah pamanderan apa tuh negonya, akhirnya dibawa lagi sehingga 5 tahun beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Allah, beruntung mana Halimatus Sa'diyah ini menjadi ibu susuan Rasulullah. Ada lagi sudahnya itu kan Rasulullah waktu lagi halus tuh, belum diangkat jadi nabi, belum diangkat jadi rasul lagi, belum. Tapi kemuliaan nabi jangankan sudah lahir, nurnya Rasulullah aja luar biasa. Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam masuk surga, melihat di lawang surga ada lafzul jalalah, ada nama Nabi Muhammad. Siapa yang itu? Nabi Adam manusia pertama, tapi nur Rasulullah sudah berdahulu. Ujar Allah, laulaka ma khalaqtu aflaka. Kalau sekiranya tidak engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan ini bumi, surga kada ada, ya kada ada Rasulullah. Lalu Nabiullah Adam tuh hendak benar mendapat lawan Nabi, lalu disuruh mengecup daripada ujung kuku jari jempol, kemudian diusapkan ke mata, kelihatan di situ wajah Rasulullah. Nah oleh karena itu dianjurkan bagi kita ketika mendengar adzan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengecup baca marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam fakasyafna anka geto akapa basarukal yauma hadid, digosok, insyaallah tidak akan mengalami kebutaan. Sudahnya Rasulullah sudah diangkat jadi nabi, jadi rasul, luar biasa. Banyak sahabat yang merasakan beberapa berkahnya bergaul, berkawan, bersahabat bersama Rasulullah. Diceritakan keluarga Abu Thalhah ketika Nabi ingin perang Khandaq, melihat Nabi dan para sahabat kelaparan karena kehabisan makanan, maka Abu Thalhah bersama istrinya memasakkan makanan. Memasakkan makanan ini sebetulnya diniatakan untuk Nabi dan beberapa orang sahabat, sekitar 4-5 orang saja, karena kemampuan keluarga Abu Thalhah juga kada banyak. Sialnya ketika Abu Thalhah menyembelih kambing, 2 orang putra beliau itu melihat abahnya menyembelih kambing, lalu dipraktekkannya, maka nang ading hampir putus kepalanya, mati. Nang kakak melihat siup. Makanya pian bila buat potong-potong ayam, potong-potong kambing, kekanakan jangan melihatnya, bisa mencontoh, ada tahunya.
bisa sembunyi. Nah iya menjar. Maka kematian anaknya ini disembunyikannya beritanya supaya Nabi nanti makan jangan terganggu. Ditaruh dalam kamar, ditutupi pakai selimut, kisahnya inya guringan. Setelah makanan itu siap, dipanggillah Rasulullah bersama beberapa orang sahabat, sekitar 4-5 orang. Masuk kayak Nabi, ujar Nabi, karena aku jenang maharunya, karena aku jenang membuat akan. Ya Allah, Rasulullah luar biasa. Padahal sidin ibaratnya manusia paling mulia, tapi sidin nang besar sorong, sidin nang menggani orang, melayani orang. Kan gitu, kalau hadis Nabi, Sayyidul Qaum khadimuhum, pemimpinnya suatu kaum itu pelayan bagi mereka. Jangan jadi pemimpin minta dilayani, tapi pemimpin itulah yang melayani. Ada bacaannya supaya makanan kada habis-habis. Pian berselamatan. Menurut perhitungan, masakan yang disiapkan cukup untuk 500 orang. Lalu beundangan 400. Itu pas tuh. Makanan disiapkan untuk 400 orang, beundangan 400 pas. Karena pertimbangannya nang datang ini kena membawa buntut. Anak maksudnya. Sudah membawa anak, bawa berakat pulang bulik. Pakai abahnya aja. Mun pian bemasak cukup untuk 500, besaron 500 dipastikan sudah kada cukup. Kayak itu orang besaruan berselamatan itu minimal mana tuh? Basta dia 500, besaruan 400. Udah Nah, sekalinya nang datang di luar perkiraan. Nya besaruan serumahan, Pang. Serumahan jar besaruan jar. Di rumah orang, nih orang ngambil 15. Nah kan di undangan gitu biasanya kalau Haji Ahmad sakeluargaan ya. Nah, sakeluargaan itu apa maksudnya? Anak minantu aja. Kemanakan cucu kada umpet lah. Sepupu ding sana kada buat lah. Bida sakeluargaan itu sekeluarga sini banyak benar. Coba jelas-jelas. Bapak Haji Ahmad dan istri. Nah, berarti berdua aja tuh nang disiarunya. Mun pian bawa anak bepadahai anu ji ai. Ulun bawa anak nahnya. Nah, karena dalam undangan bertulis Haji Ahmad dan istri itu aja nang diundangnya. Anak kada buat. Sakeluargaan. No, sakeluargaan tuh buat anak. Minantu dibawa kada salah sakeluargaan. Keluarga orang keluarga besar. Satu buah rumah 15 ekong. Lalu kada cukup. Nah, ketup-ketupan hati cukup juga makanan nih. Ada bacaannya di bari guru dulu. Bacaannya supaya makanannya cukup. Cuma makanan ini disediakan memang cukup juga. Namun pian besaruan 10 buah RT bersedia makan RT biar bebacaan ini tetap ada cukup juga ini. Disesuaikan. Baca inna a'toina kal kautsar. Nah, sambil maharu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal. Tapi montong jauh-jauh juga pada kuahnya. Kayaknya tak perancingan pulang benyuliur kasihan pulang orang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli bikun inna syani'aka inna a'tainakal kautsar. Tuangakan. Insyaallah diberikan Allah kecukupan. 2, ada lagi guru dulu menjelaskan ujar sidin. Nah, kayak orang itulah berselamatan di gedung. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang kada dapat undangan hendak juinya makan tahunya inya kada diundang cuma inya hendak makan kasihan. Nah, kita tahu inya nih kada dikiau tapi inya umpet makan. Itu jangan sampai dalam hati kita nih ada model kada ikhlas, diikhlasakannya dah. Biar aja maksudnya diikhlasakannya biar nang datang umpet makan nih kada diundang aku ikhlasakannya. Insyaallah cukup. Tapi mun pian ada kekhawatiran cukup juga kadakah cukup juga pindah banyak mana nih bubuhan pengemis di tangan dia dapat dipastikan insyaallah kada cukup. Lalu di kiau Nabi kiau pang jar Rasulullah sahabat kita 10 ikong 10 masuk Rasulullah nang mangangut. Nah
puas makan nang 10 tuntung kenyang keluaran kiau lagi nang 10 pulang cukup pulang kiau lagi sampai habis sepasukan tadi kada sing habis nang di panci tadi. Kita pulang nang makan ya Rasulullah bedudi Rasulullah makan, kita pulang makan makanan ya Rasulullah mana anak ikam nang berdua. Nah iya menjar aku ada anak makan di sini anak ikam berdua mana betul anu ya Rasulullah anak ulun nang berdua guring jangan bangun nih ya Rasulullah aku kan anak makan bilinya kada umpat. Nah ya maka orangnya sudah mati. Jadi keberkahan yang pertama makanan yang sedikit menjadi banyak, itulah Rasulullah. Keberkahan yang kedua nang anak tadi kan hampir putus kepalanya mati bangun aja nabi ini dibangunnya bangun orangnya dengan izin Allah. Masya Allah kisah ini disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Nah itulah maka oleh karena itu jamaah sekalian Allah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Anas ibn Malik adalah tidak ada rugi kalau kita cinta lawan Rasulullah, senang lawan Rasulullah, mengamalkan syariat Rasulullah, pasti hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Minta maaf, minta haram, minta ridha, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya di dini wa dunya wal akhirah. Nggih, itu aja yang dapat Tuhan sampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi washabihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan min Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum